Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farizal Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dan stakeholder. Yang pertama, kita mulai dari pengertiannya. Apa itu media dan stakeholder? Media adalah sarana komunikasi massa yang berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Sedangkan stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap suatu organisasi atau fenomena media. Lanjut, ada tantangan media di era digital. Yang pertama ada fake news dan disinformasi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penyebaran hoax yang masif. Hoax itu apa? Hoax itu adalah berita palsu. Yang kedua ada kesulitan verifikasi sumber informasi. Dan yang terakhir dampak sosial dan politik. Seperti yang kita tahu di era digital ini bahwa hoax itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit diantisipasi karena penyebaran informasi yang begitu cepat. Jadi kita agak sulit untuk memverifikasi sumber informasinya itu betul atau enggak. Yang kedua ada tentang monetisasi konten. Monetisasi konten ini adalah menguangkan sebuah konten. Dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada model bisnis media yang berubah. Di zaman sekarang sama zaman dulu itu model bisnis medianya itu sangat amat jauh berbeda ya. Yang kedua ada clickbait dan sensasionalisme. Dan yang ketiga kualitas jurnalisme versus kebutuhan pendapatan. Lalu ada peran stakeholder. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada internal stakeholder. Internal stakeholder itu siapa aja? Ada pemilik media, ada jurnalis dan kreator konten, ada karyawan media, dan yang terakhir ada investor. Lalu ada external stakeholder. External stakeholder itu ada pembaca, ada pengiklan, ada pemerintah, ada kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Lalu dampak interaksi media dan stakeholder dibagi menjadi 2 juga, ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, yang pertama adalah transparansi informasi. Transparansi informasi adalah informasi yang tidak ditutup-tutupi, artinya informasi yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada partisipasi publik meningkat. Yang ketiga ada demokratisasi media. Dan yang terakhir inovasi konten dan platform. Lalu selain dampak positif pastinya juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama adalah konflik kepentingan. Yang kedua bias media. Yang ketiga komersialisasi berlebihan. Dan yang terakhir menurunnya kualitas jurnalisme. Lalu di sini kita akan melihat masa depan media dan stakeholder. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI dan virtual reality atau VR diprediksi akan semakin mengubah lanskap media di masa depan. Personalisasi konten berbasis data akan menjadi tren yang dominan, memungkinkan pengalaman berkonsumsi media yang lebih personal dan relevan. Peran stakeholder tentunya juga akan terus berevolusi. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan akan semakin penting dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk dalam hal regulasi media, perlindungan data pribadi, dan penjagaan kualitas informasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.